mulai dari pengertian arbitrase. Dari undang-undang dikatakan adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Nah, sedangkan di dalam Black's Law dikatakan arbitration is a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding. Nah, ini maknanya berbeda nih dari apa yang Black's Law sampaikan dengan apa yang undang-undang kita sampaikan. Tetapi prinsipnya kita bisa lihat bahwa arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa, di mana yang normal kita ketahui bersama adalah ke peradilan umum. Kalau ini berkaitan dengan keperdataan, tentunya selalu ke peradilan umum. Sedangkan ketika kita bicara arbitrase, ini di luar peradilan umum ya. Itu sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Lalu poin kedua yang saya mau highlight di sini adalah perjanjian arbitrase. Bahwa memang metode penyelesaian sengketa ini memang didasarkan perjanjian. Dan itu nanti kita lihat di dalam slide-slide selanjutnya, memang itu menjadi bagian penting untuk menilai apakah penyelesaian sengketa ini memang akan diselesaikan melalui arbitrase atau tidak. Lalu apakah pengadilan kemudian dalam konteks ini peradilan umum berwenang atau tidak untuk mengintervensi atau mengadili suatu sengketa yang sudah ada perjanjian arbitrase. Dan tentunya decision is binding. Karena memang arbitrase justru diciptakan, diundangkan salah satunya kan untuk efisiensi dan kecepatan putusan. Agar putusan itu langsung final dan mengikat. Yang berbeda tentunya dengan proses peradilan umum biasa yang kita mengenal ada banding, ada kasasi, atau bahkan sampai peninjauan kembali. Dasar hukum arbitrase tentunya yang utama adalah undang-undang itu sendiri ya. Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi memang di dalam undang-undang itu yang diatur bukan saja mengenai arbitrase sebetulnya. Ada alternatif penyelesaian sengketa termasuk mediasi, konsiliasi. Tetapi memang hampir semua apa yang diatur di dalam undang-undang arbitrase itu mengatur mengenai arbitrase. Jadi bisa dikatakan mungkin 95% ya. Undang-Undang 3099 itu memang mengatur mengenai arbitrase. Lalu di dalam Undang-Undang arbitrase kita melihat bahwa ada dua bagian yang sebetulnya diatur secara agak berbeda ya. Karena memang masuk kategori yang berbeda. Yang satu tentunya putusan arbitrase nasional dan yang lain adalah putusan arbitrase internasional. Dan di khusus untuk putusan arbitrase internasional kita mengenal adanya Konvensi New York. Ini di tahun 1958 dan sebetulnya bisa dikatakan sebagai konvensi tersukses di dunia ya yang saya dengar, karena begitu banyak negara yang menyetujui dan masuk menjadi peserta konvensi. Dan ini kan diratifikasi oleh melalui Kepres 34 1981 dan kemudian peraturan Mahkamah Agung tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Nah, apa sih yang menjadi ruang lingkup arbitrase? Tentunya arbitrase tidak bisa berlangsung di dalam semua perkara ya, tetapi adalah perkara yang di sini ditulis sebagai di bidang perdagangan. Tetapi tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi sebetulnya bisa dilihat sebagai cakupan arbitrase itu cukup luas ya. Segala hal yang bersifat keperdataan sebetulnya bisa menjadi bagian dari diselesaikan melalui arbitrase. Penjelasan undang-undang memberikan contoh-contoh di sini ya. Jadi ruang lingkup apa saja disebutkan sebagai antara lain. Artinya dia tidak membatasi bahwa hanya yang ini saja ya, tetapi tidak. Artinya ini dia memberikan contoh bisa di dalam perniagaan, yang perniagaan kan juga termasuk perdagangan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan lalu hak kekayaan intelektual.
Nah, lalu kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan dan juga seringkali menjadi upaya hukum untuk melawan suatu gugatan permohonan arbitrase misalnya, itu juga menjadi pertanyaan apakah perbuatan melawan hukum menjadi bagian dari ruang lingkup arbitrase atau tidak. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat, tetapi kalau kita melihat sikap pengadilan, itu semakin cenderung memasukkan perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jadi sepanjang memang perbuatan melawan hukum itu didalilkan atau diajukan atas dasar atau sebagai akibat dari suatu perjanjian yang menjadi pokok perselisihan para pihak, maka itu tetap dianggap sebagai bagian dari yurisdiksi dari arbitrase. Dan ini sebetulnya kita bisa lihat dari kata-kata mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya. Dan perbuatan melawan hukum tentunya bisa diperdamaikan ya. Jadi artinya selama memang itu bisa diperdamaikan secara perdata, maka itu seharusnya dilihat sebagai bagian dari ruang lingkup arbitrase. Tetapi tentunya ini tidak bisa dilihat secara absolut ya. Kembali lagi tadi, apakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu adalah akibat dari perjanjian yang memang sudah disepakati atau tidak. Lalu bagaimana karakteristik arbitrase? Tentunya privat. Dia memang tidak bersifat publik seperti pengadilan di mana acara-acaranya terbuka untuk umum sehingga orang-orang bisa hadir dan mendengar proses persidangan yang ada. Itu kan tidak bisa. Arbitrase tidak bisa. Lalu karakteristiknya adalah adanya perjanjian. Nah, adanya perjanjian ini menjadi hal yang penting, menjadi fundamennya sebetulnya ya. Karena kalau tidak ada perjanjian arbitrase, maka tidak bisa diselesaikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsipnya sih begitu aja. Jadi kalaupun nanti belum diatur suatu perjanjian arbitrase, maka harus diatur kemudian. Jika para pihak memang mau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka perjanjian itu pun tetap harus dibuat. Jadi tidak bisa lahir penyelesaian sengketa arbitrase tanpa adanya perjanjian arbitrase. Dan tentunya dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang. Maka itulah dalam sengketa-sengketa berkaitan antara kewenangan pengadilan dan klausula arbitrase di dalam perjanjian, itu selalu pihak yang membela diri. Misalnya ada gugatan di pengadilan, lalu ada pihak yang mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang karena ada klausula arbitrase, itu selalu eksepsi absolut kan. Eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan absolut peradilan umum. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka itu mengesampingkan kewenangan yurisdiksi dari pengadilan. Dan lalu tentunya acara arbitrase ini bisa merujuk kemana-mana, bisa merujuk ke peraturan BANI, bisa merujuk ke peraturan SIAK, atau bahkan kalau memang ini arbitrasenya bersifat ad hoc, hanya peraturan-peraturan tertentu yang diadopsi, atau bahkan hanya merujuk pada peraturan mengenai pemilihan arbiter, karena bisa saja di dalam suatu perjanjian arbitrase diatur bahwa mengenai pemilihan arbiter, maka akan mengikuti peraturan ini. Tetapi untuk acara arbitrase, maka akan mengikuti peraturan yang lain. Itu memang bisa saja disepakati dan secara praktik bisa terjadi. Lalu tidak berlaku legal precedent, ini pun juga berlaku untuk pengadilan ya. Jadi lebih fleksibel. Kita lihat nanti bahwa arbiter itu mempunyai kewenangan lebih fleksibel dibanding hakim di pengadilan. Lalu tentunya yang penting adalah bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum banding. Yang ada adalah pembatalan atau non-eksekuatur. Nanti kita akan lihat bersama. Jadi apa kelebihannya kemudian? Kalau di pengadilan kita memang akan memperoleh hakim secara default ya. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri siapa hakimnya yang akan mengadili perkara. Sedangkan kalau arbitrase, para pihak bisa menominasikan arbiter yang dia nilai sebagai berkapasitas dan berkompetensi. Lalu tadi privat dan ini bersifat rahasia juga, tidak dipublish di mana-mana, tidak dipublikasikan
putusan tidak dipublikasikan, sehingga seperti putusan pengadilan kita bisa lihat, kita bisa baca pertimbangan, putusan arbitrase kan tidak ada dipublikasikan. Pilihan hukum, proses, penggunaan bahasa, dan tempat ditentukan para pihak, itu betul dalam arti antara dua pihak Indonesia, kita mau berarbitrase dalam bahasa Inggris, itu dipersilakan. Kita mau berarbitrase di institusi tertentu, di kantor institusi tertentu boleh, di hotel boleh, itu sesuai kesepakatan. Dapat dihindari kelambatan karena hal prosedural dan administratif, karena memang ada jangka waktu tertentu yang diamanatkan untuk proses arbitrase, itu kan 180 hari. Lalu putusan mengikat bisa langsung dilaksanakan karena final and binding. Dan juga dalam sengketa arbitrase internasional, eksekusi dapat dilakukan di yurisdiksi negara di mana pihak yang kalah berdomisili. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan konvensi New York ya. Karena kita mengadopsi asas kita menyetujui konvensi New York atas dasar asas resiprositas ya, timbal balik. Nah, lalu kekurangannya apa? Nah, di sini saya memberikan tanda kurung ya kepada hukum pembuktian tidak tunduk pada KUH Perdata. Karena di satu sisi ini bisa menjadi faktor yang tidak menguntungkan sebetulnya, tapi bisa juga menjadi menguntungkan. Dalam arti kalau kita ke pengadilan, beracara di pengadilan, maka bukti tertulis kan bisa dikatakan yang penting. Dan kemudian bukan hanya bukti tertulis, tetapi harus disajikan aslinya. Ya, ada beberapa jurisprudensi sudah menegaskan kalau bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan asli kan tidak ada kekuatan atau tidak bisa dianggap sebagai bukti. Sedangkan kalau arbitrase itu fleksibel. Asli diminta, tetapi tidak berarti kemudian kalau tidak ada asli, itu sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian. Jadi memang ada fleksibilitas di satu sisi, mungkin itu menguntungkan, mungkin juga tidak. Ya, kalau memang ini melibatkan begitu banyak dokumen yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, atau bahkan bertahun-tahun, lama sudah lewat, mungkin aslinya sudah tidak diketahui di mana, berarbitrase kan akan lebih menguntungkan dibanding ke pengadilan. Itu antara lain. Menyepakati forum arbitrase yang dipilih tidak mudah dalam arti jika memang berhadapan dengan pihak asing ya, karena pihak asing mungkin akan selalu minta institusi asing. Sedangkan menyelesaikan sengketa dengan pihak asing kan tidak perlu selalu merujuk kepada institusi asing kan, institusi lokal pun seperti BANI misalnya kan tidak bermasalah menyelesaikan permasalahan dengan pihak asing. Tidak terikat presiden seperti halnya hakim pengadilan negeri, ini juga kembali tadi bisa dilihat negatif, bisa dilihat positif ya. Negatifnya artinya presiden tidak berarti akan diikuti. Positifnya justru kalau misalnya tidak terikat presiden kan artinya memang dia akan lebih fleksibel. Lalu eskalasi upaya pembatalan putusan. Nah, ini memang pembatalan putusan arbitrase itu dimungkinkan sebagai upaya hukum dan itu sebetulnya terbatas. Ada 3 unsur saja yang bisa dijadikan alasan pembatalan. Tetapi memang tren terakhir ya itu menunjukkan memang upaya pembatalan putusan arbitrase menjadi semakin sering. Dengan berbagai alasan tentunya. Apakah memang hanya mau menunda, karena ini putusan yang final dan mengikat, jadi menunda eksekusi, atau memang dengan harapan mengubah substansi putusan misalnya, atau bahkan ya sama sekali membatalkan ya. Sama sekali membatalkan. Tentunya tujuan utamanya adalah sama sekali membatalkan. Lalu jenis arbitrase ad hoc dan institusional. Nah, ad hoc ini artinya yang tidak di bawah naungan institusi tertentu. Jadi misalnya memang diatur suatu penyelesaian sengketa dengan bentuk majelis arbitrase atau arbiter tunggal, tetapi yang tidak tunduk pada peraturan institusi tertentu atau tidak di bawah naungan institusi tertentu. Ini agak jarang sih kalau saya lihat ya. Yang paling sering adalah arbitrase institusional, di mana langsung merujuk kepada institusi tertentu, di bawah naungan institusi tertentu, dengan peraturan dan prosedur institusi tertentu ya. Nah, perjanjian arbitrase itu apa? Suatu kesepakatan yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis, dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau juga bisa dibuat setelah timbul sengketa. Nah, cuman memang kemudian prosedurnya akan ada perbedaan ya. Yang paling mudah tentunya sebelum, karena yang paling sederhana di dalam perjanjian pokok kita mencantumkan klausula arbitrase, selesai. Jadi dengan adanya klausula arbitrase itu adalah perjanjian arbitrase. Maka itulah di sini disebut sebagai pemisahan
ada prinsip pemisahan. Meskipun klausula arbitrase yang menjadi perjanjian arbitrase itu dicantumkan dalam perjanjian pokok, anggaplah itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama atau perjanjian apapun itu, yaitu ada perjanjian pokok tetapi juga ada perjanjian arbitrase. Dia terpisah meskipun dia digabungkan dalam satu perjanjian yang sama. Nah, di sini disebutkan bila perjanjian pokok berakhir atau batal, perjanjian atau klausul arbitrase tetap berlaku. Dan itu memang sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Jadi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena meninggalnya, bangkrutnya, novasi, insolvensi, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapus perikatan pokok sebagaimana diatur di KUH Perdata ya. Berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Nah, cuman mungkin untuk insolvensi dan bangkrut memang ini diatur demikian, tetapi ketika memang berhadapan dengan forum kepailitan, forum PKPU, ini menjadi pertanyaan kembali seberapa relevan masih perjanjian arbitrase jika dalam konteks kepailitan dan PKPU. Karena kepailitan dan PKPU justru memikirkan kreditur secara keseluruhan ya. Sedangkan kalau kita arbitrase ini kan pihak satu berhadapan dengan pihak lain, tidak dalam konteks kreditur secara keseluruhan. Nah, jadi ini disebut pactum de compromitendo, ini yang memang yang normal. Jadi kita mencantumkan klausul arbitrase ke dalam perjanjian pokok atau dibuat akte tersendiri. Ada perjanjian pokok dan ada perjanjian arbitrase. Saya sih belum pernah ada pengalaman nih yang dibuat terpisah ya. Jadi memang umumnya kan pasti ketika kita memang mau mengatur penyelesaian sengketa itu langsung diatur di dalam perjanjian pokok. Kita tidak memisah-misah. Nah, lalu setelah timbul sengketa, jadi yang pertama itu sebelum timbul sengketa, tentunya di dalam perjanjian pokok selalu ada penyelesaian sengketa, di situ ada perjanjian arbitrase, dan itu diatur dan disepakati sebelum timbul sengketa. Tetapi bagaimana kalau setelah timbul sengketa? Nah, ini tetap harus dibuat secara tertulis. Jadi memang perjanjian arbitrase itu ada syarat formal, dia harus tertulis. Nah, lalu kalau memang dibuat perjanjian setelah timbul sengketa, maka tuh persyaratannya di sini ada 8 persyaratan. Ada persyaratan yang memang harus diikuti. Karena kalau tidak, maka itu dianggap batal demi hukum ya. Nah, jadi yang khusus akte kompromis ini adalah khusus perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Jadi setelah timbulnya sengketa, ada perjanjian arbitrase itu diperbolehkan, tetapi harus mengakomodir 8 syarat ini sebagai syarat-syarat yang disepakati di antara para pihak. Itu baru sah menjadi perjanjian arbitrase. Nah, di sini saya sajikan memang kita punya berbagai model klausul arbitrase dan mungkin secara umum sih nggak ada yang mungkin secara umum sih tepat-tepat saja ya. Cuman memang mungkin ada baiknya ketika kita mau membuat klausul arbitrase, kita melihat juga standar klausul yang disarankan oleh institusi arbitrase tersebut yang kita mau tuju itu bagaimana sih, sehingga kita tinggal adopsi saja, kita tinggal pasang di dalam perjanjian pokok. Dan kemudian kalau memang kita merasa perlu mengembangkan, kita bisa kembangkan. Kalau Bani di sini kan singkat sekali ya dan sederhana, dan ini yang saya lihat memang secara umum penyelesaian sengketa kalau ke arbitrase kan ini aja. Jadi dia merujuk kepada salah satu institusi tertentu, di sini Bani ya. Lalu dia juga merujuk kepada aturan institusi tersebut ya. Itu yang normal. Kalau memang dirujuk ke Bani, peraturan yang berlaku ya peraturan Bani. Begitu juga kalau di bawah ini kan dia merujuk kepada institusi SIAK sesuai dengan peraturannya SIAK gitu. Nah, cuman di sini ada tambahan, majelis harus terdiri dari sekian arbiter, bahasa dari keputusan tersebut harus bagaimana. Ini bisa disepakati. Dan memang kita tinggal adopsi sebetulnya kalau ini memang standar klausul. Tetapi memang ada baiknya sebelum kita menambah-nambah, misalnya berapa arbiter, lalu mengenai bahasa, itu tidak ada salahnya kita melihat peraturan institusi tertentu sebelum kita menambah-nambah atau mengembangkan klausula arbitrase yang di luar dari standar klausul, hanya untuk memastikan agar tidak ada konflik
atau pertentangan dengan apa yang diatur di dalam peraturan arbitrase institusi tersebut. Nah, pasal 11 Undang-Undang mengatakan adanya suatu perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke pengadilan negeri. Nah, jadi keberadaan perjanjian arbitrase meniadakan hak untuk mengajukan ke pengadilan negeri. Lalu itu yang pertama, kan. Lalu yang kedua, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan. Jadi pasal 11 ini juga sebetulnya penegasan lebih lanjut dari pasal 3, karena pasal 3 pun juga menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi memang kalau pengalaman saya membaca pertimbangan hukum pengadilan negeri yang menolak atas dasar tidak berwenang, menolak mengabulkan eksepsi absolut ya, itu umumnya dia pasti akan merujuk kepada pasal 3 dan pasal 11 ini. Ya, bahwa dia tidak berwenang lagi dan dia tidak bisa campur tangan lagi atas penyelesaian sengketa antara para pihak jika memang sudah disepakati di dalam suatu perjanjian arbitrase. Nah, pembuktian saya melihat memang ada fleksibilitas ya. Jadi bani atau arbitrase secara umum memang dia akan lebih fleksibel. Tetapi prinsip-prinsip hukum pembuktian itu tetap berlaku di dunia arbitrase, baik itu domestik maupun internasional ya. Misalnya beban pembuktian. Prinsip mengenai beban pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Itu tetap berlaku ya. Dan itu kan bersifat universal. Jadi tidak saya belum pernah lihat ada prinsip beban pembuktian di arbitrase yang kemudian dikesampingkan misalnya ya di institusi tertentu gitu. Ini berlaku di manapun. Jadi misalnya beban pembuktian. Nah, tapi kalau masalah asli misalnya, bukti asli itu tidak menjadi persyaratan. Hal yang sama juga berlaku pada arbitrase internasional. Nah, di sini kita lihat kalau pasal 37 ya. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Jadi memang keterlibatan dan relevansi hukum acara perdata dalam proses persidangan arbitrase itu sebetulnya hanya untuk saksi dan saksi ahli. Dan itu artinya menandakan bahwa masalah sumpah, masalah pemanggilan, bagaimana saksi ditanya jawab dan lain-lain itu harusnya kan berlaku juga sesuai dengan undang-undang arbitrase. Nah, di luar itu diberikan kebebasan kepada majelis arbitrase atau arbiter untuk menilai soal pembuktian. Jadi memang di dunia arbitrase mengenai penilaian bukti, bobot pembuktian itu memang ditetapkan oleh majelis arbitrase sendiri gitu. Jadi merekalah yang memiliki kewenangan untuk menilai bobot pembuktian mana yang lebih baik, lebih tinggi, lebih penting dibanding bukti-bukti lain. Jadi memang akan banyak bukti yang disampaikan dalam persidangan arbitrase, tapi bobot pembuktian dan yang mana yang bisa dianggap sebagai bukti dan diterima sebagai bukti itu lebih kepada diserahkan kepada majelis arbitrase. Nah, ini kan agak tentunya berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam hukum acara perdata dan tentunya di dalam buku pembuktian di dalam hukum perdata kita. Nah, ini sama masih mengenai saksi-saksi ahli. Prinsipnya dalam persidangan arbitrase bisa tertulis atau bisa sepenuhnya lisan ya, tapi tentunya yang lisan itu kan sifatnya mungkin yang perkara sederhana ya. Tetapi kalau perkara-perkara yang sudah lebih bersifat kompleks, yang tidak sederhana tentunya umumnya pasti akan dilakukan secara tertulis. Dan di sini saya tambahkan dalam arbitrase internasional umum digunakan IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. Jadi memang kalau kita melihat peraturan institusi, mereka pun juga tidak masuk terlalu dalam bagaimana pembuktian dilakukan, bagaimana menilai bukti. Jadi seperti hukum perdata kita mengenai bukti surat dijelaskan, mengenai bukti saksi dijelaskan, mengenai bukti pengakuan, persangkaan, dan lain-lain kan di hukum perdata kita ada. Tapi di dalam peraturan-peraturan institusi arbitrase itu tidak masuk ke arah situ.
Sehingga kemudian ini IBA Rules ini menerbitkan semacam rujukan yang sifatnya tidak mengikat. Nah, rujukan ini sifat tidak mengikat kecuali ditetapkan sebagai mengikat oleh si arbiter atau majelis arbitrase. Nah, khususnya dalam perkara arbitrasi internasional ini IBA Rules saya lihat umum digunakan. Sehingga masalah pembuktian, masalah bukti di dalam persengketaan arbitrasi internasional itu akan mengikuti IBA Rules itu. Jadi IBA Rules itu ya kurang lebih isinya bagaimana apa yang menjadi kesempatan dari tiap-tiap pihak berkaitan dengan bukti, ya. Bagaimana suatu pihak bisa menyampaikan keberatan terhadap bukti tertentu. Bahkan sampai meminta agar bukti tertentu yang belum ditampilkan disampaikan di persidangan. Dan bagaimana jika majelis arbitrase meminta suatu bukti ke salah satu pihak, lalu salah satu pihak yang diminta itu secara sengaja memang tidak memberikan, bagaimana menilai bukti tersebut yang diminta kemudian. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang diatur di dalam IBA Rules. Memang tetap tidak sespesifik hukum perdata kita mengenai bukti surat dan lain-lain. Tetapi ini sudah jauh lebih detail dibandingkan peraturan arbitrase sendiri. Peraturan institusi arbitrase sendiri. Nah, lalu konvensi New York. Ketika kita bicara arbitrase internasional, kita memang nggak bisa lepas dari konvensi New York. Karena di sini bagaimana kita mengakui dan kemudian melaksanakan recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Di sini kuncinya sih asas resiprositas. Indonesia menjadi peserta dan telah meratifikasi sejak 81 atas dasar resiprositas. Artinya kalau memang mau diterima putusan arbitrase asing, ini negara lain yang dimana putusan arbitrase asing itu diterbitkan, itu pun juga menjadi pihak di dalam konvensi New York, sehingga bisa timbal balik. Nah, ini yang penting juga, karena kita sebetulnya kan tidak mengenal banding dan kasasi, tetapi bisa dibatalkan atau bahkan non-eksekuatur dalam arti eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan. Jadi putusannya sudah ada, tapi tidak dapat dilaksanakan. Nah, di konvensi New York juga disampaikan, dapat ditolak, pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak. Lalu ada 5 unsur di sini. Ketidakabsahan perjanjian arbitrase, kesalahan dalam prosedur, di sini due process of law yang dilanggar, atau putusan arbitrase di luar ruang lingkup perjanjian, penyimpangan dalam susunan majelis atau prosedur, lalu putusan arbitrase tidak mengikat, dibatalkan atau ditangguhkan. Ini 5 poin yang pertama. Lalu kemudian yang mungkin sering menjadi alasan non-eksekuatur itu adalah ketertiban umum, yang B ini, bertentangan dengan ketertiban umum. Pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum di negara itu. Ini berlaku untuk putusan arbitrase internasional, tetapi juga berlaku untuk putusan arbitrase domestik sebetulnya. Jadi putusan arbitrase domestik pun, kalau dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, itu bisa dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Nanti kita akan melihat contoh kasusnya. Jadi apa bedanya antara nasional dan internasional? Nasional, teritori, jadi di wilayah RI. Sedangkan internasional yang di luar wilayah RI, putusan yang dikeluarkan di luar wilayah RI. Nah, tapi yang menarik di sini ditulis atau putusan suatu lembaga yang menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Nah, lalu di sini kan tidak diatur secara spesifik, tapi kemudian menjadi doktrin dan jurisprudensi. Nanti kita akan lihat juga. Yang mana sih putusan arbitrase seperti apa yang ditetapkan di Indonesia sebetulnya, tapi kok tetap dianggap sebagai putusan asing misalnya. Nah, di sini di paragraf 2 kita lihat di sini Gatot Sumartono nih mengatakan bahwa hukum asing, kalau memang penyelesaian sengketa itu berdasarkan hukum asing, itu pun juga bisa dianggap sebagai salah satu alasan untuk menyebut jika ada putusan arbitrase yang diperiksa berdasarkan hukum asing, itu pun juga bisa menjadi alasan dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Jadi di luar wilayah teritori. Maksudnya meski ini ditetapkan atau diputus di wilayah Indonesia, tetapi ini berdasarkan hukum asing, itu pun bisa dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Jadi ini pun bisa masih menjadi perdebatan dan pendapat
pendapat pakar satu dan pakar lain itu bisa berbeda-beda tuh kalau pengalaman saya ya. Saya tanya profesor ini ngomongnya begini, profesor itu ngomongnya begitu, atau saya tanya advokat ini ngomongnya begini, advokat yang itu ngomongnya begitu gitu. Jadi masih belum ada kesamaan pendapat. Nah, lalu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase harus didaftarkan. Jadi putusan arbitrase domestik ketika putus itu harus didaftarkan 30 hari. Kalau tidak didaftarkan maka tidak bisa dilaksanakan. Jadi itu otomatis non-executable atau non-exequatur. Nah, ini kan menjadi bagian yang sangat penting ya. Lalu di poin 4 di bawah, di situ disebutkan ketua PN akan memeriksa apakah adanya kesepakatan. Nah, balik. Dia PN tidak terlibat dalam persengketaan, tapi dia harus cek lagi perjanjian arbitrasenya ada apa enggak. Lalu yang kedua, lingkup perdagangan apa tidak? Apa jangan-jangan ini diputus di arbitrase yang nggak ada hubungan dengan keperdataan? Atau yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Lalu di sini disebutkan jika tidak, maka permohonan akan ditolak dan tidak ada upaya hukum apapun. Nah, ini mengerikan ya. Jadi ya ini salah satu mungkin bisa dilihat sebagai kelemahannya ya. Putus, cepat, final dan mengikat, tetapi ternyata tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, ini memang mesti hati-hati. Bagaimana membatalkan? Nah, ini ada 3 unsur yang saya bilang tadi di awal, bahwa adanya dokumen palsu. Atau ditemukan bahwa setelah putus ada dokumen yang disembunyikan yang bersifat menentukan. Atau yang C tadi, putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Nah, kan awalnya Bapak Ibu tahu bahwa ini semua bukti ini menyampaikan 3 unsur ini, salah satu dari 3 harus menyampaikan putusan pengadilan, tapi kan kemudian itu dinyatakan tidak mengikat penjelasannya oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga segala pembatalan menjadi tereskalasi, itu betul. Jadi salah satu alasannya karena putusan MK di 2014 tidak mewajibkan suatu putusan pengadilan yang inkrah. Sehingga A, B, dan C ini ya bisa berupa argumen. Dan umumnya memang argumen atau bukti yang sebetulnya tidak disampaikan secara kuat ya. Dan kemudian banyaklah masuk upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase. Kita akan lihat nanti bagaimana sih hakim mempertimbangkan itu. Lalu bagaimana dengan putusan arbitrase internasional? Tadi kita melihat Konvensi New York, ya. Konvensi New York mengatakan putusan arbitrase internasional dapat ditolak dengan alasan tadi. Salah satunya ketertiban umum. Kalau ini adalah undang-undang arbitrase. Di sini di A dia bilang terikat perjanjian, artinya ini Konvensi New York, asas resiprositas. Lalu yang kedua, ruang lingkup hukum perdagangan. Ini adalah esensi dari arbitrase. Lalu yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kembali. Jadi putusan arbitrase internasional tidak dapat dieksekusi jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ini internasional, kalau yang tadi domestik ditambah kesusilaan ya. Selain ketertiban umum. Lalu telah memperoleh eksekuatur, ini memang prosedurnya. Lalu juga ada putusan jika ini menyangkut negara maka sampai ke Mahkamah Agung. Nah tentunya jadi pertanyaan kemudian putusan arbitrase internasional bisa dibatalkan nggak di Indonesia? Ya anggaplah ini putus di Siak, lalu ketika dieksekusi di Indonesia bisa nggak kita upaya pembatalan tadi menurut menggunakan 3 unsur tadi? Nah ini memang belum ada kesamaan pendapat, tapi kecenderungan untuk sama pendapat sudah ada ya, bahwa jawabannya tidak bisa. Pembatalan itu hanya bisa dilangsungkan di tempat di mana negara institusi itu bernaung. Jadi misalnya kalau ini Siak, ya harus dibatalkan di Singapura. Jadi sederhananya begitu. Tidak bisa dibatalkan di Indonesia. Di Indonesia itu hanya kita bisa tolak eksekusinya. Disinilah relevan masalah eksekuatur, ditetapkan sebagai eksekuatur atau ditetapkan sebagai non-eksekuatur. Nah, lalu bagian kedua, saya masuk perbandingan Bani dan Siak. Ini berdasarkan peraturan institusi. Yang pertama tentu masalah biaya ya, ini selalu menjadi yang penting kan dalam berarbitrase ini. Anggaplah nilai tuntutan 50 miliar, kalau di Bani itu 3%. Jadi 1,5 miliar ya. Sedangkan kalau kita di Siak itu dia ada beda tuh, arbiter tunggal sama 3 arbiter. Itu berdasarkan kompleksitas persengketaan ya.
kompleksitas persengketaan. Di sini kan kita lihat 289 Singapura dollar ya, jadi mungkin sekitar berapa itu, 3 miliar ya uang kita. Jadi mungkin sekitar hampir 2 kali lipat dari jika kita berarbitrase di BANI misalnya. Lalu jangka waktu BANI 180 hari ini mengikuti undang-undang arbitrase. Jadi dalam 180 hari harus putus. Pengalaman saya umumnya putus sebelum 6 bulan memang. Kadang kalau memang betul harus mau tidak mau itu diundur, akan diundur mau tidak mau. Dan itu biasanya disepakati para pihak di persidangan ya, karena alasan satu dan lain hal. Nah, SIAK tidak ada nih 180 hari. Dia baru muncul 6 bulan itu ketika masuk prosedur acara cepat. Sedangkan BANI tidak ada acara cepat. Ya, kalau SIAK ada. Dan di sini dia bilang harus dalam waktu 6 bulan selesai. Jadi kurang lebih sama, selaras dengan standar atau defaultnya di BANI. Lalu di sini ada ketentuan lain, jumlah ini persengketaan tidak melebihi 6 juta Singapura dollar atau atas kesepakatan para pihak atau dalam hal urgensi yang luar biasa. Jadi antara 1, 2, atau 3 ini yang menjadi syaratnya. Jumlah arbiter, BANI bisa 1 atau 3, SIAK bisa 1 atau 3 ya. Justru kalau saya lihat SIAK itu cenderung 1. Dia akan mendorong tuh 1 sebetulnya. Kecuali memang ini kompleksitasnya tinggi, perlu 3, ya 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau BANI, pengalaman saya itu dia lebih cenderung ke 3 dibanding ke 1 ya. Mungkin sekarang BANI lebih banyak ke 1 ya, karena dia juga mau mengakomodir putusan-putusan yang bersifat sederhana dan sengketa yang bersifat sederhana dan atau yang tidak memiliki klaim yang terlalu besar ya. Tapi umumnya mereka akan 3 dibanding 1. Hanya arbiter terdaftar. Nah, kelihatannya kalau arbiter luar masuk menjadi arbiter di BANI itu yang tidak terdaftar gitu ya, itu mungkin lebih ribet ya dibanding kalau SIAK. Tapi saya juga nggak tahu persis lah. Prinsipnya adalah BANI memang akan memprioritaskan arbiter yang terdaftar. Tampaknya sih SIAK juga begitu ya, meskipun SIAK menerangkan bahwa mereka juga tetap terbuka untuk arbiter yang tidak terdaftar. Penunjukan arbiter tunggal, pemohon mengusulkan calon arbiter. Bila calon tersebut disetujui, maka ketua BANI akan menunjuk ya. Sedangkan SIAK bila dalam waktu 21 hari atau jangka waktu yang telah disepakati belum sepakat atas pencalonan arbiter, maka presiden SIAK akan menunjuk arbiter tunggal. Ya, jadi kurang lebih sih sama ya soal arbiter tunggal. Penunjukan 3 arbiter, masing-masing pihak mencalonkan 1 arbiter nih sama baik BANI maupun SIAK. Jika tidak, lalu yang pemohon harus menunjuk seorang arbiter sejak pendaftaran. Sama juga ya. Yang 1 jika tidak akan ditunjuk oleh ketua BANI, yang 1 akan presiden SIAK. Arbiter ketiga akan ditunjuk oleh ketua BANI. Sedangkan kalau SIAK mungkin di sini sedikit berbeda ya. Arbiter ketiga akan ditentukan berdasarkan kesepakatan atau ditunjuk oleh presiden SIAK. Jadi kan ada 3 arbiter, jadi 1 ditunjuk oleh para pihak masing-masing. Lalu yang ketiga ditunjuk siapa? Kalau BANI ya ketua BANI gitu. Kalau SIAK ya sudah entah kesepakatan atau presiden SIAK atau ya ketua SIAK lah bisa dikatakan yang akan tunjuk. Bagaimana dengan terms of reference? Terms of reference ini sebetulnya ada di BANI, walaupun tidak selalu diterapkan kalau pengalaman saya ya. Tapi peraturan mengenai terms of reference itu jadi akan menunjukkan siapa sih pihak-pihak yang bersengketa, lalu apa sih yang menjadi pokok permasalahan utama, apa sih tuntutan utamanya gitu ya. Jadi itu baik dari penggugat atau pemohon arbitrase sama termohon. Itu dikumpulkan menjadi terms of reference. Itulah yang kemudian akan menjadi acuan bagi majelis arbitrase dalam melihat sengketa dan kemudian memutus berdasarkan itu. Sedangkan kalau SIAK ini dia tidak ada ketentuan itu secara spesifik ya. Justru BANI ada secara eksplisit. Dan pengalaman saya ketika beracara di ICC pun ada mengenai terms of reference. Arbitrase darurat di BANI tidak ada prosedurnya ya. Bukan berarti memang tidak bisa diputus putusan sela, itu bisa. Tetapi dia tidak menyebutnya sebagai arbitrase darurat ya. Nah, kalau di SIAK ini disebut ada emergency arbitration.
konsepnya sih sama sebetulnya, dia putusan sela juga, injunction atau interim relief gitu ya, yang memang bersifat mendesak. Lalu pembuktian kurang lebih sama ya, menjelaskan posisi, mengajukan bukti, siap menjelaskan fakta, dasar hukum, argumen, ya kurang lebih sama. Saksi dan saksi ahli wajib disumpah. SIAK akan lalu majelis arbitrase menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima. Ini kewenangan arbitrase, arbiter untuk menentukan bobot pembuktian. Ya, di SIAK juga sama. Di sini disebutkan malah di SIAK tidak dipersyaratkan menerapkan aturan pembuktian dari hukum yang berlaku manapun dalam membuat penentuan tersebut. Jadi memang mau menunjukkan kewenangan ini cukup penuh ya diberikan kepada arbiter. Penggabungan permohonan. Nah, penggabungan permohonan itu kan relevan jika memang ada yang selaras gitu ya, atau terkait, tapi perjanjian arbitrasinya terpisah-pisah gitu. Terus kemudian bagaimana? Apakah saya harus 2-3 perkara terpisah atau saya bisa gabungkan? Nah, ini untungnya bisa digabungkan ya, baik untuk BANI maupun SIAK. Di sini ada persyaratannya. Bagaimana, apa yang menjadi dasar penggabungan. Begitupun juga keikutsertaan pihak ketiga ya. Itu diizinkan sebetulnya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini artinya pihak ketiga bisa pihak ketiga yang memang terikat perjanjian arbitrase atau bahkan pihak ketiga yang sama sekali tidak terikat perjanjian arbitrase. Kalau memang pihak ketiga ini disepakati untuk masuk bergabung, itu dipersilakan bergabung gitu ya. Putusan akhir BANI 30 hari sejak sidang ditutup. Jadi kalau sidang terakhir kesimpulan tanggal 1 bulan November gitu ya, 1 Desember berikutnya artinya harus putus tuh sudah. Nah, kalau SIAK dia tidak bicara putusan, dia bicara draft. Karena ini yang berbeda sebetulnya BANI sama SIAK dan juga termasuk ICC ya. Mereka tuh draft putusan tuh di review dulu oleh tim institusi. Sedangkan kalau BANI itu tidak ada kewajiban agar direview dulu draft putusannya. Alokasi biaya bagaimana? Itu kewenangan arbiter, baik BANI maupun SIAK. Tetapi kalau pengalaman saya, kalau kita bersengketa nasional ya, arbitrase domestik umumnya sih 50-50. Artinya gini, kalau menang kabul semua itu 100% kan ditanggung oleh yang kalah. Tapi kalau kabul sebagian itu split 50-50. Kalau asing itu kan tidak ada begitu. Kalau BANI cenderung begitu, kenapa? Karena di undang-undang disebutkan begitu ya, di undang-undang arbitrase. Sedangkan kalau putusan arbitrase asing kan sebetulnya dia tidak terikat pada undang-undang arbitrase, sehingga dia fleksibel. Jadi saya mengalami yang dikabulkan sebagian pun itu bisa jadi alokasi biaya arbitrase dibebankan semuanya ke pihak yang kalah. Itu bisa terjadi. Lalu koreksi putusan BANI 14 hari, SIAK 30 hari. Jadi maksudnya putusan itu dikirim, diputus, diterbitkan, para pihak bisa mengoreksi putusan gitu ya. Ini lain sama pengadilan. Pengadilan kita nggak pernah bisa mengoreksi. Kalau arbitrase kita bisa. Tentunya dengan batasan waktu. Itu bagian kedua mengenai perbandingan. Saya langsung masuk ke bagian ketiga ya, karena mengingat waktu. Ini contoh yang bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan arbitrase bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini contoh. Jadi bertentangan ketertiban umum ini salah satu contohnya adalah arbitrase memutus padahal sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bisa dikatakan mengadili hal yang sama. Ini dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Ini sampai ke Mahkamah Agung nih saat itu ya. Lalu bagaimana pembatalan terkait dokumen yang disembunyikan? Nah, yang penting di dalam pasal 70 huruf B yang tadi, itu syaratnya bersifat kumulatif. Jadi pertama, harus adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan, itu yang pertama. Lalu kedua, dokumen tersebut yang menentukan disembunyikan. Nah, ini kasus real memang terjadi penyembunyian dokumen itu, sehingga kemudian kerugian yang diklaim di dalam forum arbitrase ya itu menjadi membengkak ya. Jadi ini waktu itu kontraktor dengan project owner berselisih
Mereka bawa ini ke arbitrase, lalu menang si kontraktor ya dengan nilai ganti rugi yang cukup signifikan, lalu ditemukan kemudian dibatalkan, diajukan pembatalan oleh si project owner dengan alasan adanya dokumen yang disembunyikan yang tidak ditampilkan selama proses persidangan. Dan itu dilihat oleh pengadilan, terbukti, dan kemudian dibatalkan nih dengan alasan, ada dua alasan yang saya masukin di sini hanya yang bersifat menyembunyikan, tetapi juga ada tipu muslihat sebetulnya yang didalilkan saat itu. Jadi dibatalkan. Dan ini sudah sampai peninjauan kembali. Jadi menang di arbitrase, ternyata dibatalkan sampai peninjauan kembali. Lalu bagaimana dengan tipu muslihat? Tipu muslihat ini bukan pidana, tetapi perdata, penipuan perdata ini. Apa yang harus dilihat? Kalau dari kaidah hukum dan pertimbangan hukum hakim, yang kita nilai tipu muslihat itu terjadi atau tidak, itu berhubungan dengan bukti yang disampaikan di dalam proses persidangan. Apakah bukti tersebut bukti yang masih berlaku dan bukti yang sah? Jadi kalau yang disampaikan sebetulnya itu bukti yang sudah tidak berlaku, tidak mengikat, atau bahkan bukti yang tidak sah, itu menjadi masalah. Kalau itu tidak menjadi bagian pertimbangan majelis arbitrase, itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Tetapi ketika majelis arbitrase merujuk kepada dokumen tertentu yang sebetulnya sudah tidak sah, tidak mengikat atau tidak berlaku, lalu menjadikan ini sebagai dasar dia memutus, disitulah kemudian tipu muslihat terjadi. Jadi sebetulnya memang tidak mudah. Begitu banyak upaya pembatalan putusan arbitrase itu memang paling banyak tuh menggunakan dasar tipu muslihat. Tapi sebetulnya mungkin bisa dilihat 90% lebih itu ditolak semua. Karena tidak ada terbukti adanya bukti yang tidak sah. Atau kalaupun ada bukti yang tidak sah, tidak terbukti bahwa si arbitrase itu memutus berdasarkan bukti itu. Bahkan ada putusan yang dikoreksi oleh Mahkamah Agung ya. Jadi dia tidak membatalkan nih, tapi mengoreksi. Jadi ini sebetulnya intervensi terhadap kompetensi absolut arbiter. Tapi ini betul terjadi di 2022 ya, di mana majelis arbitrase menetapkan suatu putusan ganti rugi. Di poin paling bawah bisa dilihat itu 27 juta dolar. Tapi didiskon 50% oleh Mahkamah Agung menjadi hanya 13 juta dolar ya. Dengan alasan pandemi, di sini dikatakan alasan pandemi, lalu jumlah uang itu cukup besar dan dipastikan akan mengganggu kinerja termohon gitu ya. Jadi memang ini unik sekali. Dia menang di Bani, dibatalkan, diajukan pembatalan, itu ditolak pembatalannya. Tetapi putusan Baninya dikoreksi gitu oleh Mahkamah Agung ini. Jadi bisa terjadi itu. Bagaimana dengan putusan arbitrasi internasional? Ini kan ada kasus yang terkenal yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya. Ini Astro melawan Direct Vision, First Media saat itu. Dan kemudian Astro menang sebetulnya. Astro menang di putusan menang, di putusan akhir pun menang sebetulnya. Kedua-duanya itu ditolak sama pengadilan di Indonesia dengan alasan intervensi terhadap proses peradilan. Jadi memang di sana sebetulnya sederhana dan memang sering itu ada di dalam suatu perjanjian arbitrase kan suka ditulis atau diatur bahwa pihak yang mengajukan arbitrase kemudian tidak lagi bisa mengajukan perkara di peradilan umum. Itu malah dianggap bertentangan dengan kausa halal. Itu yang kedua sih, alasan kedua. Alasan pertama, di dalam putusan sela ini di Siak waktu itu ya terjadinya. Siak memutuskan putusan sela memerintahkan agar gugatan yang diajukan oleh, saya nggak tahu persis siapa ya, PT Direct Vision mungkin ya saat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu mengajukan gugatan. Lalu putusan sela dari Siak itu dibawa ke Indonesia mau dieksekusi. Di putusan sela itu mengatakan bahwa penggugat tidak berwenang lagi mengajukan gugatan dan harus mencabut gugatan lah. Kurang lebih begitu ya isi putusan sela. Nah itu dianggap intervensi kedaulatan peradilan di Indonesia. Sehingga saat itu walaupun Siak akhirnya memenangkan Astro, itu dinyatakan non exequatur. Jadi itu yang mungkin dikatakan sebagai menang di atas kertas ya. Secara
dokumen dia menang, tetapi dia tidak bisa eksekusi di peradilan Indonesia. Nah, ini kasus yang berkaitan dengan apakah jika sudah disepakati domisili arbitrase, institusi arbitrase, maka kemudian itu pasti dianggap putusan arbitrase domestik. Nah, ini bisa dilihat ada dua pihak Indonesia ya, satu PT Lirik, satu PT Pertamina, dua-duanya Indonesia. Tetapi mereka bersengketa berdasarkan peraturan ICC. Domisili ICC ditetapkan di Jakarta oleh para pihak. Tetapi hakim berpendapat bahwa putusan ICC meskipun disepakati berdomisili di Jakarta, ya, itu tetap dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Mengapa demikian? Karena ICC senyata-nyatanya berkedudukan di Paris. Nah, lalu ada dissenting opinion. Nah, di situ disebutkan bahwa ya forum penyelesaian adalah ICC, kriteria teritorial, bukan menentukan putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional. Jadi kalau kita kembali ke tadi undang-undang mengatakan bahwa putusan arbitrase internasional itu kan entah itu mengadopsi asas teritorial atau sesuai hukum acara kita dianggap sebagai putusan internasional. Nah, inilah mulai timbul bahwa tidak berarti kalau domisili putusan arbitrase ICC atau asing di sini itu disepakati di Indonesia, maka kemudian itu serta-merta menjadi putusan arbitrase domestik. Karena yang satu bisa dibatalkan kalau putusan arbitrase domestik. Sedangkan yang lain, putusan arbitrase internasional kan tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan di Indonesia ya, tetapi bisa diajukan non exequatur.